Semua Otsutsuki memiliki kekuatan yang melampaui shinobi level tinggi, seperti Momoshiki, Kaguya, dan Iishigi. Mereka terkenal dengan kekuatan yang tak ada otak. Namun berbeda dengan Otsutsuki ini yang sedang populer namun masih menjadi legenda di anime Boruto. Dia adalah Shibai Otsutsuki. Ya, dia berbeda dengan Otsutsuki lain karena dia memiliki teknik gabungan dari para Otsutsuki, sebuah jurus yang bisa dikendalikan melalui pergerakan dewa yang sangat berkuasa. Sehingga dia dikatakan sebagai dewanya Otsutsuki karena dia memiliki level tertinggi dalam penguasaan dunia dan berhasil lolos dari kematian berkali-kali dengan memakan Shinju. Dari situlah keberadaan Shibai sangat misterius, bahkan Amado berspekulasi kalau Shibai sebenarnya menjadi dewa dan tak memerlukan tubuhnya lagi dalam meraih hal tersebut. Tapi di sini Mimin bukan membahas dari segi kisahnya, melainkan kita akan melihat jajaran kekuatannya dipastikan ini milik Shibai Otsutsuki. Ya, karena beberapa teknik yang dimiliki sosok-sosok di era Boruto ternyata itu bentuk perwujudan kekuatan Shibai. Dan pastinya kekuatan-kekuatan ini sangat tak masuk akal dan ganas jika sampai terkena efeknya kepada shinobi biasa. Dan langsung saja kita akan mengurutkan beberapa kekuatan yang bisa dipastikan ini milik Shibai, sang Otsutsuki legendaris yang tak terkalahkan. Yang pertama ada serangan pantulan. Tentu saja kekuatan ini berdasarkan pada sosok karakter bocah yang memiliki skill unik dan membuat kode terheran. Dia adalah Daimon. Dia adalah salah satu bocah yang menjadi eksperimen Kara dengan menanamkan gen Shibai. Sehingga salah satu kekuatan Shibai bisa aktif di tubuh bocah tersebut. Daimon sendiri bisa menyadari kekuatannya, dan itu akan berfungsi ketika musuh berniat untuk membunuhnya. Maka secara otomatis serangan itu akan terpantulkan dan mengenai lawan. Kemampuan ini pernah diperlihatkan pada awal kemunculannya, yaitu ketika para penjaga di sana mengetahui kalau ada penyusup yang datang. Eida menyuruh kode untuk melihat fenomena yang terjadi dengan skill Daimon. Dan benar saja, satu persatu serangan penjaga berbalik ke arahnya. Mereka tewas di tempat tanpa effort yang besar dari Daimon. Ini benar-benar momen yang sangat aneh sekaligus mengerikan bagi kode pada waktu itu. Dia tak menyangka kalau bocah bernama Daimon memiliki skill yang sangat berguna. Dan yang kedua, ketika kode terdesak dengan Kawaki mode Otsutsuki. Ya, di sini Kawaki telah mendapatkan karmanya lagi dan bahkan bisa masuk ke tahap Otsutsuki. Sehingga semua serangan kode jadi ampas. Namun di akhir dirinya bakal balas dendam dengan serangan Kawaki, kode mengeluarkan Daimon. Jadi serangan tersebut menjadi terpantul dan membuat Kawaki pingsan. Nah, Shibai diprediksi memiliki kekuatan ini karena sebagai bentuk pertahanan dirinya kepada musuh. Sehingga legenda Otsutsuki itu tidak tertandingi oleh siapapun. Karena serangan mematikan sekalipun bakal berbalik ke arah lawan. Dan justru itu berakibat buruk hingga berpotensi tewas seperti senjata makan tuan. Selanjutnya ada pemikat dari Eida. Nah, kekuatannya pertama kali ditunjukkan Eida pada anime Boruto adalah dari sisi pemikatnya yang bisa membuat semua orang terpesona. Hal ini karena dirinya memiliki skill pasif pencuri hati seseorang. Ya, ketika sosok yang bukan Otsutsuki, maka mereka akan merasakan sebuah sensasi aneh pada dirinya. Dia otomatis jatuh cinta dengan Eida dalam berbagai sisi. Ada yang terpesona dengan kecantikan Eida, dan ada juga yang terhipnotis dengan skill ini seperti kode. Musuh juga tak akan mampu untuk menyerang Eida karena efek pasif ini bisa menghentikan pergerakan musuh yang mencoba melukai. Jadi tubuhnya tak akan sinkron dengan pikirannya. Dia memanfaatkan momen tersebut kepada Konoha demi bisa mendekati Kawaki lebih dekat. Yang kebetulan Kawaki sedang dijaga ketat bersama Boruto oleh para shinobi dan Hokage. Tapi menurut keterangan Momoshiki, ini bukan sesuatu hal yang bisa dimiliki cewek seperti Eida. Sebenarnya yang terjadi adalah ini salah satu skill dewa yang bisa mengutak-atik hati seseorang. Shibai termasuk dewa yang diprediksi kuat menggunakan ini sebagai daya tariknya kepada musuh maupun sosok asing di depannya. Jadi meski mereka menganggap Shibai musuh, jika terkena pasif ini sang musuh bakal berbalik terpesona dan patuh pada Shibai. Karena itulah tak ada yang bisa mengontrol skill ini kecuali dewa Otsutsuki. Eida sebagai manusia maupun sebuah cyborg buatan Amado tak akan mampu mengendalikan kekuatan sebesar Otsutsuki. Oleh karena itu, Eida sangat membenci Amado karena dia tidak merasakan cinta seseorang apakah tulus atau tidak. Kekuatan yang sangat unik membuat kode ingin tahu apa sebenarnya kekuatan Eida ini. Dan itu adalah melihat masa sekarang di tempat yang berbeda. Maksudnya, Eida bisa meramal kejadian di tempat lain tanpa harus ke tempat tersebut. Sehingga informasi apapun bisa dikorek secara mudah dan menguntungkan pihak yang berada di dekat Eida. Dan ini juga yang sebenarnya dimiliki Shibai.
Ya, kemampuan ini cukup langka dan belum ada Otsutsuki lain yang bisa memiliki teknik ini. Dan hanya penerima Gen Shibai yang mungkin berpotensi memiliki teknik ramalan. Kode memanfaatkan Eida untuk mencari tahu tentang Konoha Hokage dan para shinobi, dengan tujuan untuk mengambil Amado dalam melepas limiter. Namun kita tentu penasaran untuk apa Shibai memiliki kemampuan ramalan ini jika dirinya saja sudah sangat overpower dalam segi kekuatan. Nah, Mimin memiliki spekulasi kalau mungkin saja Shibai menggunakan kekuatan ramalan seperti Eida untuk mencari informasi tentang planet yang dikunjungi, sehingga dia bisa tahu tindakan apa yang dia lakukan untuk planet tersebut. Layak ditanamkan pohon Shinju atau planet tersebut perlu ditinggalkan dan dimusnahkan, karena tidak ada lagi energi kehidupan yang cukup untuk ditanamkan buah Shinju. Ini masih menjadi misteri, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, sebuah teknik yang menggemparkan sekarang adalah dari Eida lagi bernama Shinjutsu Zeno. Tingkatan ini mengalahkan semua kemampuan dari ninjutsu ataupun senpo sekaligus. Bisa dikatakan ini adalah original dari dojutsu yang selama ini kita ketahui. Shinjutsu Zeno sering dikaitkan dengan dojutsu Sharingan terkuat yang bisa memanipulasi lawan tanpa disadari. Itu adalah Koto Amatsukami. Perbandingannya hanya terletak dengan area dan penggunaan. Koto Amatsukami terbilang memakan banyak sekali waktu untuk membangkitkannya, dan area yang bisa dikendalikan sangat terbatas. Sedangkan Shinjutsu Zeno benar-benar mempengaruhi semuanya, kecuali beberapa orang yang dipastikan memiliki keturunan Otsutsuki sekaligus ninja yang dari awal tidak terkena pesona Eida. Pertama kali jurus ini muncul pada manga Boruto chapter 79, di mana pada saat itu Kawaki terpojok dengan situasi Konoha yang mengamuk karena dirinya ingin melindungi Naruto dari ancaman Kara dan Otsutsuki. Dia tidak memiliki pilihan selain kabur, tapi Eida menolong Kawaki dengan merubah takdir dirinya menjadi anak Naruto, dan dipastikan mereka bakal membunuh Boruto karena Boruto dianggap telah membunuh Nana Daime. Yang pada akhirnya kemunculan Shinjutsu Zeno Eida bangkit dari hasrat mewujudkan Kawaki. Namun entah alasan apa yang terjadi kenapa Shibai bisa memiliki kekuatan ini. Namun bisa saja dia ingin memanipulasi banyak sosok untuk dijadikan apa yang dia inginkan, sehingga dia mengaktifkan teknik Zeno dan memanipulasi mereka semua. Tentu saja kekuatan powerful itu tak memiliki resiko apapun di mata Shibai, karena dia adalah dewanya Otsutsuki dan tak mungkin dia akan pingsan seperti Eida. Rupanya tak berputar di anggota Kara saja. Boruto sebagai pewaris kekuatan Jogan rupanya ada kemungkinan itu dimiliki Shibai Otsutsuki. Kemampuan Jogan memang sangat misterius, namun bisa saja memiliki efek yang bukan main. Banyak yang mengkaitkan ini adalah mata penetral Shibai ketika kekuatan Shinjutsu bisa merubah kondisi suatu peristiwa. Dan itu sekarang sedang dirumorkan menjadi penyelamat Boruto dari Shinjutsu Zeno Eida. Ya, Jogan bisa jadi teknik mata penyelamat anak Nana Daime Hokage dari apa yang dialami saat ini. Dia kehilangan semuanya dan harus mandiri menjadi shinobi terakhir yang tak terkena teknik Eida. Sehingga peran dia sekarang adalah memulihkan teknik Shinjutsu Zeno dengan sebuah kekuatan powerful. Mungkin mata Jogan lah harapan satu-satunya yang dimiliki nanti ketika sudah datang ke Konoha era time skip. Sukuna Hikona merupakan sebuah teknik Otsutsuki di mana sang pengguna bisa mengecilkan sesuatu yang bersifat ninjutsu, sehingga sebanyak apapun serangan selama itu dari cakra bakal dia hilangkan dengan satu kali teknik Sukuna Hikona. Dan tak cuma itu, Sukuna Hikona bisa mengecilkan ukuran sang pengguna. Oleh karena itu, pertarungan Naruto Sasuke dengan Jigen sangat sulit karena Jigen memakai teknik mengecilkan ukuran dan kembali lagi dengan sebuah serangan kejutan. Naruto pada saat itu benar-benar kewalahan dengan teknik ini dan berakibat sekarat. Nah, menurut Amado, Sukuna Hikona tergolong ke dalam Shinjutsu yang seharusnya dimiliki Shibai, karena dia yakin kalau Shibai termasuk Otsutsuki legendaris yang mampu menguasai berbagai macam teknik Otsutsuki yang super ganas, seperti teknik Iishiki itu. Teknik ruang dimensi rupanya sebuah Shinjutsu yang cuma bisa dikendalikan oleh mata-mata legendaris. Karma juga memungkinkan untuk mengendalikan jurus ini. Itulah kenapa para shinobi tak mampu menemukan alternatif jutsu yang bisa berpindah ke satu dimensi ke dimensi lain. Itu karena hanya shinobi terpilih saja yang bisa menggunakan teknik tersebut. Seperti Boruto dan Sasuke yang mewarisi kemampuan dari dewa hingga bisa menciptakan ruang dimensi untuk bisa kabur. Dan seperti biasa, Shibai adalah Otsutsuki yang diprediksi kuat mampu menggunakan teknik ini secara mudah.
Dengan karakternya yang melebihi Otsutsuki lain, tentu berpindah tempat adalah hal yang sangat enteng bagi dirinya. Jadi akan masuk akal kalau keberadaan Shibai sekarang masih belum diketahui apakah masih hidup atau mati. Karena sosoknya mungkin berada di dimensi yang tidak bisa dijangkau siapapun termasuk semua para Otsutsuki. Yang terakhir adalah perubahan fisik layaknya Kawaki. Nah, jika kita lihat anak angkat Naruto ini memiliki skill bisa merubah bentuk tangannya jadi super besar. Dan tak tanggung-tanggung, ini bisa membunuh musuh ketika dia berhasil menonjokkan satu pukulan. Alhasil, pukulan tersebut akan merambat ke area organ tubuh musuh dan menjalar hingga tembus bagian belakang. Garou dan Boruto adalah dua orang yang terkena dampaknya. Namun Boruto di sini berhasil hidup kembali memakai data karma Momoshiki. Kemampuan ajaib Kawaki ini diprediksi adalah milik dewa seperti Shibai, karena pada dasarnya itu adalah sebuah teknik tanpa segel tangan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya Shinjutsu yang bisa merubah bentuk fisik ke mode pertarung. Jadi bisa dibayangkan bagaimana overpower Shibai pada masa tersebut, ketika dirinya bisa melawan musuh dengan berubah bentuk sesuai yang dia inginkan. Itu mungkin hanya sebagian kecil dari Kawaki karena Shibai adalah dewa yang sepenuhnya mampu menggunakan perubahan secara menyeluruh ke sekujur tubuhnya. Jadi fenomena yang mungkin terjadi yaitu Shibai sendiri bisa mengaktifkan di kaki, tangan, atau bahkan tubuhnya bisa berubah menjadi raksasa dan memiliki serangan GG Gaming. Ini masih menjadi misteri, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, jika menurut kalian pribadi, kemampuan tak masuk akal apalagi yang dimiliki Shibai Otsutsuki, di mana kekuatan tersebut dipastikan sangat aneh dan mengerikan? Isi jawaban kalian di bawah. Dan itulah pembahasan beberapa kekuatan yang bisa dipastikan ini milik Shibai, sang Otsutsuki legendaris yang tak terkalahkan. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan see you next time di next video.